Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam sapaan rohani hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau berikan. Kiranya sabda-Mu berkenan menyapa kami, menyejukkan hati kami, menguatkan kami, dan mengarahkan hati kami. Sehingga kami boleh bersuka cita dan bahagia hari ini, karena hidup yang berkenan kepadamu. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Topik sapaan rohani hari ini tentang memuji diri sendiri. Banyak orang senang sekali dipuji. Dan ada sebagian orang yang mempunyai kebutuhan untuk dipuji orang lain. Sementara orang ketika dia tidak dipuji, dia memuji dirinya sendiri. Salahkah orang memuji dirinya sendiri kalau yang diceritakan itu sebuah fakta? Saudara-saudara, Paulus di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 18 memberikan 3 hal yang harus kita sungguh-sungguh serius untuk mengerti bahayanya memuji diri sendiri. Yang pertama, memuji diri sendiri adalah bentuk kesombongan. Sekaligus juga bentuk ketidakberanian dirinya untuk mengkoreksi kekurangan dan kelemahannya. Di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, Paulus menyampaikan bahaya jikalau seseorang memuji dirinya sendiri, karena dia selalu membandingkan seluruh pekerjaannya dengan dirinya. Dia tidak pernah berpikir untuk maju dengan membandingkan dengan orang lain. Dan dia selalu ingin dirinya dan seluruh kekurangan kelemahannya ditutupi dengan menceritakan dan memuji dirinya di hadapan orang lain. Yang kedua, memuji diri itu juga berbahaya, karena akan membuat manusia jatuh kepada dosa yang berikutnya. Apa dosa itu? Memuji diri sendiri di atas kerja dan di atas hasil orang lain. Itulah yang disampaikan Rasul Paulus dalam ayat 14 dan 15. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan begini, kerbau mempunyai susu, sapi punya nama. Artinya dalam peribahasa ini, ada orang yang bekerja keras bersusah payah untuk menghasilkan sesuatu. Tetapi orang lain yang menikmati dan mengakuinya. Inilah yang diperingatkan Rasul Paulus tentang memuji diri sendiri. Yaitu, ketika seseorang memuji diri sendiri, dia sudah keluar dari batas-batas pekerjaannya. Sehingga dengan tidak disadari, dia menjelekan orang lain dan sekaligus dia meraih dan memakai keberhasilan orang lain sebagai keberhasilannya dirinya sendiri. Yang ketiga, memuji diri sendiri itu berbahaya. Karena memuji diri sendiri tidak menghasilkan apa-apa dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-18 menyampaikan kepada kita demikian. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Dalam ukuran Tuhan, yang terpenting adalah dipuji Tuhan. Jadi, bukan kita membiarkan diri memuji diri sendiri. Apa artinya dipuji oleh Tuhan? Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Semua yang dikerjakan, semua pikiran, tujuan hidupnya, semua yang diharapkan dan dibanggakan adalah ketika dia bisa memuliakan Tuhan. Dan ketika dia bisa memuliakan Tuhan, sekaligus kebanggaannya adalah Tuhan yang dimuliakan dan orang lain terberkati oleh Tuhan. Itulah kebanggaan
dan tujuan hidup Rasul Paulus yang sudah merintis jemaat yang ada di Korintus. Ketika dia dirampas dan dia difitnah bahwa jemaat Korintus adalah karena karya orang lain, tetapi Rasul Paulus tidak merasa terusik. Karena bagi dia yang terpenting, jemaat Korintus dapat bertemu dengan Paulus, berjumpa dengan Paulus, dan dapat melihat kehadiran Kristus yang dimuliakan. Yesus Kristus adalah pusat dari segala-galanya, yang tempat tujuan akhir dan kebanggaan Paulus untuk ditinggikan dan dimuliakan. Selamat untuk berjuang, dipuji Tuhan. Dan kiranya kita sungguh-sungguh berhenti untuk memuji diri sendiri. Biarlah kita boleh berkata, memuji diri sendiri, no. Dipuji Tuhan, yes. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami dengan sabda-Mu, agar kami tidak hidup menuntut, mengharapkan dipuji orang lain. Jauhkan kami dari memuji diri sendiri, tetapi biarlah kami boleh hidup dipuji oleh Tuhan. Dan kebanggaan kami adalah ketika Tuhan yang dimuliakan melalui sikap dan perbuatan hidup kami. Dan Tuhanlah tujuan akhir daripada kebanggaan kami, yaitu Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan, bukan aku. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin.